Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ibu Lia ya. Pagi ini kita akan baca tentang PPKN. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Langsung yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dalam sejarah Indonesia, penerapan Pancasila dapat dibagi ke dalam 3 masa. Ada yang tahu 3 masa itu apa aja? Langsung saja, yang pertama, Orde Lama. Yang kedua, Orde Baru. Yang ketiga, era reformasi. Nah, di Orde Lama ini ada 3 peristiwa. Siapa yang tahu? Orde Lama ya. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan terjadi tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua, demokrasi liberal terjadi tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, 3 ini merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan. Dimulai dari tahun 1945 sampai 1950. Di sini ada sebuah gambar. Ini merupakan tokoh besar sejarah Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan. Kira-kira ada yang tahu siapa tokoh ini? Tokoh ini merupakan I.R. Soekarno. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai 1950, Pancasila terdapat banyak tantangan diri berbagai pihak seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, ada upaya-upaya pemberontakan NKRI pada masa ini, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat PPKI. Nah, di masa PPKI ini terjadi pada tanggal 18 September tahun 1945 di Madiun. Yang kedua, pada masa ini dipimpin oleh Musso. Yang ketiga, mendirikan negara Soviet Indonesia atau bisa disingkat NSI. Yang kemudian terjadi pemberontakan DI atau TII. Terjadinya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, dipimpin oleh Sekar Maji Marjia Kartosuwiryo. Yang ketiga, pada masa ini mendirikan Negara Islam Indonesia atau bisa disingkat NII. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau bisa disebut RMS. Pada masa ini terjadi pada tanggal 25
April April 1950. Nah, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Ingat-ingat ya, namanya Christian Robert Stephen Sumokil. Nah, yang keempat, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau bisa disingkat PRRI, dipimpin oleh Sejarifuddin Prawiranegara dan Venge Samuel tahun 1957 sampai 1958. Nah, di sini ada gambar. Ini merupakan tokoh yang mempertahankan NKRI. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berjuang mempertahankan NKRI dengan penuh semangat. Kalian juga harus seperti tokoh tersebut ya. Di masa kalian muda ini, kalian harus bisa memperbanyak tentang menghargai pahlawan. Apa contohnya? Dimulai dengan mengikuti upacara setiap hari Senin. Berhubung ini ada pandemi, kalian bisa melakukannya di rumah dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, yang kedua itu ada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa ini dasar negara tetap Pancasila. Namun dalam penerapannya sila keempat tidak lagi berdasarkan musyawarah, namun suara terbanyak disebut dengan voting. Pada masa ini juga muncul berbagai pemberontakan yang tujuannya memisahkan diri dari NKRI Indonesia. Nah, di sini ada tokoh yang mempertahankan masa demokrasi. Ini ada Ir Soekarno, ini ada tokoh Soepomo ya. Nah, di demokrasi liberal ini pelaksananya pemilihan umum yang pertama di Indonesia. Jadi selama masa perjuangan barulah terjadi pemilihan umum itu di masa demokrasi liberal, yaitu pada tanggal 20 September tahun 1955 terpilih 227 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilihan ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstitusi sejumlah 550 orang. Nah, pada masa ini juga muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut: Republik Maluku Selatan atau bisa disebut dengan RMS. Yang kedua, pemberontakan PRRI. Yang ketiga, pemberontakan Permesta. Nah, ini merupakan negara yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Nah, kita memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu terjadi pada tahun 1996 sampai 1998. Nah, pada masa ini hingga ini disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NRI
tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Nah, pada masa awal Orde Baru ini memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia. Pada masa ini diharapkan adanya perubahan politik. Namun kenyataannya Orde Lama maupun Orde Baru sama saja, sama-sama otoriter. Yang ketiga, kita memasuki masa era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini Pancasila juga dapat banyak tantangan. Tantangan tersebut adalah kondisi masyarakat yang diwarnai kehidupan yang serba bebas, munculnya perkembangan dunia. Nah, ini merupakan foto pada masa reformasi. Semua rakyat ingin memberlakukan pemilu yang secara adil. Cukup sekian dari Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung saja berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa mempelajari buku paket yang sudah dibagi oleh sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.